AS Roma kembali coba boyong Granit Xhaka. Manajer AS Roma Jose Mourinho kembali mengejar tanda tangan sang gelandang Granit Xhaka pada jendela transfer musim panas nanti. Xhaka sempat hampir merapat ke Roma pada musim panas tahun lalu. Namun transfer itu akhirnya tak menjadi kenyataan hingga bursa transfer berakhir. Xhaka justru memperpanjang kontraknya hingga 2025 mendatang. Pada Januari kemarin, rumor ketertarikan Roma terhadap Xhaka kembali muncul. Rupanya, kegagalan di musim panas lalu masih membuat Mourinho penasaran. Pelatih asal Portugal itu pun diklaim akan kembali mencoba menggaet Xhaka pada musim panas nanti. Dilansir La Gazzetta dello Sport, peluang Roma untuk memboyong Xhaka pada musim panas nanti kini lebih besar, dan sepertinya akan menjadi kenyataan. Masalahnya adalah, Roma tak mau menuruti permintaan Arsenal yang mematok bandrol 21,5 juta pound sterling untuk Xhaka. Di sisi lain, Roma hanya bersedia membayar 10 juta pound sterling. Allenatore Roma, Jose Mourinho kabarnya merupakan penggemar berat dari gaya bermain Xhaka dan ingin memiliki sang gelandang di timnya. Mourinho merasa Xhaka bisa membuat lini tengah timnya makin kuat. Odegaard jadi pilar penting Arsenal. Martin Odegaard menjadi salah satu figur penting kebangkitan Arsenal di Liga Inggris 2021-2022. Perannya sebagai gelandang di lini tengah mampu membawa The Gunners menempati peringkat keempat setelah awal musim yang buruk. Kini, Arsenal berpotensi bisa finish di empat besar dan bermain di Liga Champions kembali di musim 2022-2023, sejak kali terakhir tampil di ajang bergengsi tersebut musim 2016-2017. Legenda Arsenal, Paul Merson, sempat tidak terkesan dengan penandatanganan Martin Odegaard pada musim panas 2021. Hal ini didasarkan pada performanya ketika dipinjamkan ke Arsenal pada paruh kedua musim 2020-2021. Martin Odegaard telah membuktikan bahwa saya salah dan menjadi pemimpin Arsenal harus melewati ujian terberat mereka, kata Merson, dikutip bolasport.com dari Football London. Dia adalah pemain utama di sana sekarang dan nama pertama di lembar tim untuk saya. Dia benar-benar meningkat dan melakukan bisnis. Saya pikir para pemain menghormatinya karena mereka dapat melihat dia pemain nyata. Saya tidak melihatnya di pertama, saya harus mengakui. Dia adalah pemain andalan Arsenal dan dia membuat mereka tergerak, ujar Merson. Merson menilai bahwa Odegaard bisa menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Inggris jika ia mampu tampil konsisten bersama Arsenal. Pemain berusia 23 tahun ini telah diajukan sebagai kapten setelah kepergian Aubameyang ke Barcelona. Odegaard juga telah menjadi kapten bagi timnas Norwegia dan jiwa kepemimpinannya diharapkan bisa membuat Arsenal kembali menjadi tim penantang gelar. Dia bukan seorang pemimpin dalam hal berlari-lari atau meneriakkan perintah, ujar Merson. Cara dia membalikan keadaan, orang-orang melihatnya sekarang dan juga fair play, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia selalu menginginkan bola dan tahu bagaimana menggunakannya, itu juga kepemimpinan. Saya angkat topi untuknya karena dia top, pemain teratas, salah satu yang terbaik di Liga Inggris menurut saya, tutur Merson. Bukayo Saka layak diberi kontrak baru oleh Arsenal. Kontrak Bukayo Saka akan berakhir pada Juni 2024. Meski masih cukup lama, tetapi The Gunners harus sesegera mungkin memberikan tawaran kontrak baru kepada pemain berusia 20 tahun itu. Jika tidak kunjung memberikan tawaran menarik, Saka berpotensi bakal dirayu oleh klub-klub yang lebih elit. Hal tersebut tentu akan merugikan. Berikut 5 alasan Bukayo Saka layak diberi kontrak baru oleh manajemen. Masa depan yang cerah. Bukayo Saka saat ini baru berusia 20 tahun. Walau begitu, ia sudah tumbuh menjadi sosok yang hebat bagi Arsenal. Sang pemain tercatat sudah tampil sebanyak 121 pertandingan bersama The Gunners. Dari seluruh laga itu, Saka mampu menciptakan 21 gol serta 27 assist. Melihat kualitasnya itu, Saka jelas memiliki masa depan yang cerah. Arsenal tentu tidak boleh kehilangan begitu saja bakat emas Saka. Berada di performa terbaiknya. Bukayo Saka harus diakui berada di performa terbaiknya saat ini.
Ia telah memberikan sejumlah gol serta assist penting untuk Arsenal. Jika The Gunners mampu lolos ke ajang Liga Champions musim 2022-2023, Saka berpotensi bakal tampil lebih baik lagi. Sekarang banderol sang pemain berada di angka 65 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Bukan tidak mungkin angka tersebut akan terus naik dalam beberapa tahun mendatang. Pemain favorit Arteta. Kehadiran Arteta memberikan pengaruh besar bagi Arsenal, khususnya pada musim 2021-2022. Kini, The Gunners bisa bersaing di papan atas English Premier League. Bahkan, Arsenal memiliki peluang sangat besar untuk finish di posisi keempat di kasta tertinggi Inggris itu. Kesuksesan Arsenal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran besar Saka. Arteta hampir selalu memainkan Saka setiap pertandingannya. Oleh karena itu, tak mengherankan jika Saka menjadi salah satu pemain favorit Arteta. Berasal dari akademi. Arsenal harus mempertahankan Saka karena sang pemain berasal dari akademi. Sejak debut pada November 2020, performa Saka terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ia juga memainkan peran penting untuk tim nasional Inggris pada ajang Piala Eropa 2020 lalu, dan juga menjadi pemain muda yang memberikan kontribusi besar untuk Arsenal. Cegah minat klub lain. Menurut beberapa laporan, Saka saat ini hanya mendapatkan bayaran sebesar 30.000 pound sterling atau setara 568 juta rupiah per pekan. Nominal itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan para pemain seusianya. Liverpool kabarnya bersedia memberikan gaji yang lebih besar dari yang didapatkan bersama Arsenal. Untuk mencegah hal itu, tentu harus segera memberikan tawaran kontrak baru dan gaji yang lebih tinggi. The Gunners dilaporkan sudah menyiapkan tawaran gaji sebesar 125.000 pound sterling atau 2,3 miliar rupiah untuk Saka. Menurut pakar transfer sepak bola, Fabrizio Romano, Saka sangat senang dengan kehidupannya di Arsenal. Hanya menunggu waktu untuk menandatangani kontrak baru bersama Arsenal.